Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Rokok gimana, masih aman? Jadi kali ini sesuai permintaan antum-antum sekalian, saya akan menceritakan jalan cerita film bergenre horror thriller berjudul Get Out, sesingkat, selengkap, dan sejelas mungkin, agar kalian paham seberapa kerennya film ini. Karena katanya film ini digadang-gadang sebagai film horor terobosan terbaru, di mana tidak ada hantu, tidak ada jump scare, tapi membuat bulu bool kita merinding saat menontonnya. Dan setelah saya menontonnya, ternyata benar, film ini kelasnya sangat jauh berbeda dengan film naga di Indosiar. Tanpa banyak bersunda gurau, langsung saja simak videonya. Cekicrot. Get it when I get back. Film ini diawali dengan adegan seorang pria kulit hitam yang sedang berjalan sendirian di pinggir jalan. Tiba-tiba muncul sebuah mobil putih misterius yang mengikutinya. Kemudian pria kulit hitam ini langsung dilumpuhkan oleh orang dari mobil tersebut hingga tidak sadarkan diri. Bisa disimpulkan bahwa pria kulit hitam ini mengalami penculikan. Adegan berpindah ke tempat lain yang memperlihatkan seorang pria kulit hitam juga yang bernama Chris, dan dialah tokoh utama di film ini. Dan wanita berkulit putih ini namanya Rose. Teteh ini adalah pacarnya si Chris. Beruntung sekali antum. Mereka adalah pasangan kekasih yang sudah lama berpacaran dan berniat untuk pergi berkunjung ke rumah orang tuanya Rose. Dengan kata lain, si Chris ini akan bertemu dengan calon mertuanya. Saat di perjalanan, Chris terlihat sangat senang karena akan bertemu langsung dengan calon mitohanya. Di tengah perjalanannya tersebut, Chris mendapat telepon dari sahabatnya yang seorang anggota polisi. Dia memberitahukan bahwa akhir-akhir ini lingkungan sedang tidak aman dan ada banyak tindak kriminal yang korbannya adalah kebanyakan dari kaum kulit hitam. Dia pun menyarankan agar Chris melakukan social distancing atau menjaga jarak dengan orang kulit hitam. Dalam hatinya Chris berkata, "Pan kaboga aing kulit putih meureun." Chris yang tidak menanggapinya dengan serius hanya nyengir saja. Perjalanan pun berlanjut dan tiba-tiba seekor rusa meloncat ke arah mobil mereka yang sedang melaju, sehingga rusa tersebut tidak sengaja tertabrak. Untuk orang yang borangan, kejadian seperti ini bisa jadi adalah sebuah pertanda buruk. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah orang tua Rose, Chris disambut ramah oleh kedua mertuanya. Di sana dia diajak berkeliling rumah oleh mereka. Tapi Chris merasakan ada sesuatu yang sedikit ganggu, di mana tukang kebun mereka ternyata adalah orang kulit hitam. Saat disuguhi minuman pun, pelayannya juga adalah seorang wanita berkulit hitam. Tidak hanya itu, tatapan dan gestur tubuh mereka pun terlihat sangat aneh dan nampak penuh beban. Singkat cerita, mereka pun makan malam, dan ini adalah saudaranya Rose. Dia orang yang selengean dan bercandanya seperti guli, atau tipe orang yang bercandanya kelewatan. Tiba saatnya mereka pun pergi tidur. Di sini, Chris dan Rose melakukan adegan pengencerotan, dan adegan tidak saya tampilkan karena pasti dolar kuning. Saat tengah malam, Chris terbangun dari tidurnya dan memutuskan untuk keluar rumah dan mencari angin sambil merokok. Momen tidak terduga pun terjadi. Tanpa alasan yang jelas, tukang kebun yang dia lihat tadi siang sedang berlari ke arah dirinya, tapi langsung berbelok saat akan sampai di dekatnya. Chris pun berkata, "Apa sih anjir nggak jelas?" Tidak cukup sampai situ, Chris pun kembali dibuat kaget dengan penampakan pelayan wanita yang sedang berdiri tepat di depan jendela. Ternyata, pelayan tersebut sedang bercermin di kaca jendela, seolah mengagumi kecantikannya yang hampir menyaingi Raisa. Ketika Chris kembali masuk rumah, dia kembali dikagetkan oleh ibu mertuanya yang sedang duduk sendirian. Chris pun menghampirinya. Namun Anda jangan berharap ada adegan pengencerotan ala milep atau stepmom di sini, karena ibu mertuanya hanya bertanya kepada Chris, "Kamu habis ngerokok ya?" Chris menjawab, "Iya mah, kenapa memangnya?" "Mama bisa menghilangkan kebiasaan kamu merokok dengan cara hipnoterapi." "Ah masa sih?" Ibu mertuanya pun mengaduk teh di cangkirnya yang membuat Chris tersugesti dan masuk ke dalam alam bawah sadar. Chris pun dibuat untuk jujur dan meluapkan kesedihannya hingga menangis terseduh-seduh. Tidak cukup sampai situ, Chris masuk ke dalam alam bawah sadarnya lebih dalam lagi. Dan saat terbangun, dia sudah berada di tempat tidur. Chris pun bingung, apakah kejadian semalam nyata atau cuma mimpi? Singkat cerita, diadakan sebuah pertemuan keluarga besar di rumah orang tua Rose. Di situ, Chris diperkenalkan kepada semua anggota keluarganya Rose. Saat sedang asik mengabadikan momen tersebut, Chris melihat salah seorang anggota keluarganya yang ternyata orang kulit hitam. Otomatis, Chris pun menghampirinya. Ternyata, tatapan dan gestur pria tersebut sama anehnya dengan perilaku pelayan dan tukang kebun keluarga Rose. Chris pun mengajak pria tersebut untuk tos ala orang kulit hitam. "Hai bro, what's up yo, meh?" Namun pria tersebut meresponnya dengan bersalaman. Chris pun heran. "Wah,
What the fuck, what's going on, meh? Keanehan-keanehan ini semakin membuat Chris dan kita penasaran. Ono opo iki? Chris pun kembali ke kamarnya, lalu menelepon sahabatnya perihal keanehan-keanehan yang terjadi di rumah Rose. Dia kembali memperingatkan Chris untuk hati-hati dengan orang kulit putih terkait banyaknya penculikan dan tindak kriminal yang menimpa kaum kulit hitam. Lagi-lagi, Chris pun hanya nyengir. Tiba-tiba muncul si pelayan wanita tepat di depan kamar Chris. Saat Chris berbicara tentang ras dan keanehan-keanehan yang terjadi, pelayan tersebut menangis tapi tertawa, dan itu sangat aneh. Kemudian Chris kembali ke pertemuan. Lalu saat pria kulit hitam tadi berada tepat di depannya, dengan sembunyi-sembunyi Chris memotret pria tersebut dengan HP, tapi dia lupa mematikan flashnya. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba darah keluar dari hidung pria tersebut. Lalu seketika dia marah dan meneriaki Chris untuk pergi dari sana. Rose selalu menenangkan Chris yang sedang syok atas kejadian tersebut. Tidak lama, pria tadi muncul lagi dengan sikap normal seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian Chris dan Rose pergi ke tepi danau. Di sana, Chris mengatakan bahwa dia berencana akan pulang nanti malam karena sudah muak berada di situ. Di saat yang bersamaan, seluruh anggota keluarga Rose tengah mengadakan sebuah acara pelelangan, dan yang dilelang bukan ikan salmon, apalagi sarden, tetapi itu adalah Chris. Dan pelelangan tersebut dimenangkan oleh seorang pria tunanetra ini. Mungkin sampai sini Anda berpikir bahwa film ini adalah tentang perbudakan. Awalnya saya juga berpikir seperti itu, tapi tidak, Kasep. Saat malam tiba, perilaku orang di sana semakin aneh dan membagongkan. Saat sedang mengemasi barang-barangnya, secara tidak sengaja Chris menemukan sebuah laci berisi foto-foto Rose bersama pria lain. Hah? Setelah diperiksa satu persatu, ternyata foto-foto tersebut memiliki satu persamaan, yaitu semua pria yang bersama Rose di foto tersebut adalah pria kulit hitam sama seperti diriku. Saat akan pergi dari rumah, mereka dicegat oleh saudara dan orang tua Rose. Dan hal yang tidak terduga terjadi. Ternyata Rose ikut bersekongkol dengan keluarganya dan kunci mobilnya pun berada di tangan Rose. Sampai sini kita akan sadar bahwa keluarga Rose ternyata akan menjual Chris kepada si om-om tunanetra tadi. Dan foto-foto pria kulit hitam yang Chris temukan adalah para korban dari keluarga Rose. Jadi sebenarnya ayah Rose adalah seorang dokter bedah yang memiliki keahlian untuk memindahkan otak dan kesadaran manusia dari tubuh satu ke tubuh lain. Dan rencananya otak dan kesadaran si om ini akan dipindahkan ke tubuh si Chris, sehingga dia bisa melihat dan menguasai tubuh sehat yang dimiliki si Chris. Dan faktanya orang-orang ini adalah para korban penculikan yang otaknya sudah diganti oleh otak anggota keluarganya Rose. Ini menjelaskan kenapa sikap mereka aneh, karena kesadaran para korban masih ada dan terjebak di sana, tetapi tidak dapat mengendalikan tubuhnya karena sudah diambil alih oleh otak keluarga mereka. Dan adegan saat pria ini tiba-tiba hidungnya berdarah, ternyata itu adalah disebabkan oleh flashlight yang entah kenapa menimbulkan efek tertentu bagi orang-orang ini. Tanpa diduga, ibunya Rose berhasil menghipnotis Chris dengan cara mengadukan sendok di cangkir, sama seperti saat Chris dihipnotis sebelumnya. Saat Chris sudah tumbang, dia kemudian disekap di ruang basement. Di saat yang bersamaan, temannya si Chris yang berada di tempat lain sedang browsing dan menemukan sebuah fakta perihal penculikan yang sering dialami oleh ras kulit hitam. Chris yang sudah dalam keadaan terikat di kursi, secara terus-menerus dihipnotis dengan media suara cangkir yang ada di televisi. Dia juga diperlihatkan tayangan tentang keluarga Chris yang ternyata sudah melakukan hal ini sejak lama. Beruntung, Chris menemukan kapuk dari dalam sobekan kursi. Dia menggunakan kapuk tersebut untuk menyumbat telinganya agar hipnotis tersebut tidak berfungsi. Akhirnya Chris bisa lolos dan langsung menghabisi nyawa saudaranya. Dari situ, dia murang-mareng, lalu mendatangi ayah dan ibu mertuanya dan menghabisi nyawa mereka semua. Rose yang sedang anteng tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Chris langsung kabur menggunakan mobil, tetapi dia menabrak si pelayan yang ternyata itu adalah neneknya si Rose. Chris yang merasa iba mengajak pelayan tersebut di mobil. Si pelayan tersebut justru menyerang, tapi Chris bisa mengalahkannya. Chris yang sedang berlari kabur ternyata dikejar oleh mamang tukang kebun yang sebenarnya itu adalah kakeknya si Rose. Dengan flashlight di HP, akhirnya kakek Rose tidak bisa mengendalikan tubuh itu sementara. Tiba-tiba Rose muncul sambil membawa senapan. Si tukang kebun meminta senapan tersebut, dan Rose memberikannya karena dikira kesadarannya masih dikuasai kakeknya. Tanpa ragu, tukang kebun tersebut langsung menembak Rose, kemudian menembak dirinya sendiri, agar kesadaran kakek Rose yang menguasai tubuhnya juga ikut mati. Rose yang sudah sekarat meminta maaf kepada Chris, tapi Chris sudah kapalang nyeri hati. Tiba-tiba muncul sebuah mobil. Rose melambaikan tangannya agar dikira korban dan Chris pelakunya. Tetapi, hei,
Itu adalah temannya si Chris. Chris pun masuk ke mobil dan temannya berkata, "Aku kan udah bilang, kamu jangan main sama mereka. Memang mereka itu bersih, tapi orangnya jahat. Walaupun aku jarang mandi, terlihat keteng, hauk, dan buladik, aku orangnya baik kok." Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu dan tamat. Akhir kata saya John undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar saya dapat uang dari AdSense untuk mengganti biaya kopi dan rokok selama saya ngedit video ini. Sampai jumpa, terima kasih, salam pengangguran Indonesia.